Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap selalu sehat dan tetap selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Kembali lagi bersama Ibu Yuli untuk kita belajar bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah membahas tentang teks deskripsi. Nah, pertemuan kali ini kita sudah memasuki materi bab 2, tapi sebelum Ibu menjelaskan materi inti bab 2, Ibu ingin kalian menyimak video yang akan Ibu berikan. Silahkan. No sign of him, my lord. Harry Potter, the boy who lived, come to die. Nah, bagaimana setelah kalian menyaksikan video yang tadi? Menarik bukan? Video tersebut berkaitan dengan materi di bab 2 yaitu teks cerita fantasi. Pada video tersebut adalah sebuah film yang berjudul Harry Potter. Harry Potter ini diadaptasi dari novel yang sangat bestseller karya J.K. Rowling. Nah, mungkin di sini kalian sudah pernah ada yang menontonnya ya. Nah, film Harry Potter ini salah satu contoh dari cerita fantasi. Tapi jangan salah loh, di Indonesia pun punya penulis-penulis terkenal dalam menuliskan cerita fantasi. Salah satunya ada Ugi Agustono yang menuliskan cerita Kekuatan Ekor Biru Nataga dan Joko Luno dalam menulis cerita Anak Rembulan. Kalian bisa membacanya di buku paket bahasa Indonesia halaman 45 sampai dengan 48. Nah, jadi apa sih pengertian cerita fantasi? Bagaimana ciri-cirinya dan apa saja jenisnya? Yuk simak video Ibu terus. Yang pertama yaitu pengertian cerita fantasi. Pengertian cerita fantasi adalah sebuah genre cerita yang berbentuk khayalan, angan-angan, dan imajinasi penulis. Cerita fantasi itu sendiri bersifat fiktif, artinya bukan sebenarnya atau tidak nyata. Nah, cerita fantasi ini merupakan salah satu jenis teks narasi yang dimana penulisnya mampu mengembangkan kreativitasnya karena memang cerita fantasi itu berasal dari imajinasi penulis sendiri. Selain itu, yang perlu kalian tahu, fantasi itu terbagi atas dua. Yang pertama ada fantasi aktif dan yang kedua ada fantasi pasif. Fantasi aktif yaitu fantasi yang mampu dirangkai oleh daya pikir kita dan dijadikan sebuah karya. Contohnya penulis, perancang, seniman, dan pelukis. Kalau fantasi pasif adalah fantasi yang hanya angan-angan atau mimpi saja. Contohnya melamun. Nah, daripada kalian melamun saja, lebih baik fantasi kalian dituangkan ke dalam sebuah karya. Selanjutnya ada ciri-ciri cerita fantasi. Ciri-cirinya ada 6. Yang pertama adanya kemisteriusan, keanehan, dan ketaiban. Kedua, ide cerita. Ketiga, menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Keempat, tokohnya itu bersifat unik. Kelima, bersifat fiktif. Dan yang terakhir adalah bahasa. Yang pertama adanya keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Ceritanya ini mengungkap hal-hal yang misterius yang tidak ada di dalam kehidupan nyata. Dalam cerita fantasi, tokoh dan latar itu tidak ada di dalam kehidupan nyata. Nah, yang kedua ada ide cerita. Ide cerita itu terbuka untuk daya khayal penulis. Penulis bebas menuangkan kreativitasnya melalui cerita fantasinya tersebut. Nah, bisa juga ide ceritanya itu berupa irisan nyata dan dunia khayalnya.
tema dari cerita fantasi itu sendiri adalah supranatural, magic, dan futuristik. Futuristik itu artinya masa yang akan datang. Nah, jangan lupa ya, dalam ide cerita, walaupun kalian membuatnya sederhana, tapi mampu menuangkan pesan yang menarik di dalam cerita tersebut. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fantasi itu terjadi di dua latar. Yang pertama, latar yang ada di kehidupan nyata, yang kedua, latar yang tidak ada di kehidupan nyata. Jalinan peristiwa cerita fantasi itu dibangun oleh berbagai latar yang mampu menembus dimensi ruang dan waktu. Contohnya nih, dalam cerita Nono yang bisa kalian baca pada buku di halaman 47, tokoh Nono ini bisa berada di latar Wiligi dan tiba-tiba bisa masuk ke zaman Belanda atau masa lampau. Nah, yang keempat, tokohnya itu bersifat unik. Tokoh dalam cerita fantasi itu diberikan sifat yang khas dan unik yang tidak ada di dalam kehidupan nyata. Tokohnya juga bisa loh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu yang tidak ada di dalam kehidupan nyata. Nah, tokoh ini tersebut seperti Nono tadi bisa menembus ruang dimensi dan waktu yang berbeda zamannya. Ciri kelima ada bersifat fiktif. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, fiktif itu artinya bukan kejadian nyata atau bukan yang sebenarnya. Nah, ciri yang terakhir yaitu ada bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi itu sangat beragam, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Dan bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi itu tidak baku, artinya tidak perlu menggunakan bahasa yang formal. Anak-anak, setelah tadi kita membahas tentang ciri-ciri cerita fantasi, maka selanjutnya ada jenis-jenis cerita fantasi. Nah, jenis-jenis cerita fantasi ini terdiri dari dua golongan. Yang pertama, berdasarkan latar cerita yang terbagi lagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama itu latar lintas waktu masa lampau, yang artinya latar yang digunakan itu untuk masa lampau atau masa lalu. Yang kedua, latar waktu sejaman, artinya latar yang digunakan itu masa sekarang atau zaman sekarang. Yang ketiga, latar lintas waktu futuristik, artinya latar yang digunakan untuk masa yang akan mendatang. Jenis yang kedua yaitu berdasarkan kesesuaian di kehidupan nyata. Nah, terbagi lagi nih menjadi 2 kategori. Yang pertama ada fantasi total, yang kedua ada fantasi irisan. Nah, fantasi total itu sendiri artinya dalam cerita tersebut tidak ada yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Contohnya nih, dalam cerita Nataga, penulis menggunakan nama tokoh, nama tempat, dan peristiwa yang tidak ada di kehidupan nyata. Yang kedua ada fantasi irisan. Fantasi irisan itu mengungkap fantasi tetapi masih ada di dalam kehidupan nyata. Misalnya nama tokohnya ada di kehidupan nyata, terus nama tempatnya ada di kehidupan nyata, dan peristiwanya pun terjadi di dalam kehidupan nyata. Anak-anak, itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang unsur-unsur yang ada di dalam cerita fantasi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian bisa memahami dan dapat mengikutinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.